Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan seperjuangan sebangsa dan setanah air. Hari ini Senin 4 September 2023 telah berduka kawan-kawan, di mana Garut yang dikenal dengan kota intan hari ini dikenal dengan kota miskin, kota pengangguran. Itu karena siapa kawan-kawan? Karena bupati dan anggota dewan kita yang terhormat kawan-kawan. Kawan-kawan yang terhormat, Bapak anggota dewan yang hari ini sedang rapat paripurna, bagaimana perjalanan 2 periode yang dilakukan? Kita tahu bahwa Bapak Rudi Gunawan selaku Bupati Garut telah melakukan perjalanan, telah melakukan pengkhianatan dengan IPM yang sangat rendah, telah melakukan pengkhianatan dengan pengangguran di mana-mana. Ini salah siapa? Pemda Garut yang harus bertanggung jawab, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di gedung tercinta, yang hari ini mereka sedang beryuforia masuk ke pelosok-pelosok desa, mengumbar janji tentang 2024, bahkan seolah lupa dengan fungsi dan tugas DPR yang sebenarnya. Bapak Dewan yang terhormat, Anda mempunyai 3 fungsi yang ada di dalam benak Anda. Anda punya fungsi legislasi, punya fungsi pengawasan, punya fungsi anggaran. Pertanyaan yang mendasar dari kami yang di cabang Garut, bagaimana regulasi yang dibuat ketika kemiskinan merajalela? Bagaimana pengawasan yang dilakukan ketika pengangguran, kemiskinan, IPM tidak pernah turun, kawan-kawan? Kawan-kawan, kita tahu lembaga independen yang ada di Kabupaten Garut, yaitu Badan Pusat Statistik, memberikan info yang sangat fundamental bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Garut hanya mencapai 67,41%, kawan-kawan. Yang targetnya itu mencapai 7. Itu jauh, kawan-kawan. Kalau kita mengkaca dari RPJMD yang dirancang tahun 2019 sampai 2024, di dalamnya tercapai ada pada bab 4 mengatakan ada 3 alokasi anggaran yang paling fundamental. Yang pertama yaitu anggaran belanja langsung. Yang kedua, anggaran belanja yang sangat urgensi. Pertanyaan mendasar dari kami selaku kaum akademisi, bagaimana alokasi anggaran terhadap itu? Kita lihat, kawan-kawan, Garut yang terdiri dari 3 wilayah hari ini, yang terbagi menjadi 6 dapil hari ini. Bagaimana realita dan fakta yang terjadi? Jangan bilang visi misi bupati mengatakan maju, sejahtera. Apa kata sejahtera ketika angka tamat sekolah hanya di angka 6,7? Bagaimana kata sejahtera jika pengangguran masih marak? Bahkan saya mempunyai data dari tahun 2021, 2022, 2023, angka pengangguran terus meningkat sampai 1,67%. Yang kedua, kawan-kawan yang terhormat, kawan-kawan seperjuangan, hari ini anggota dewan sedang duduk manis ber-AC membahas program yang mungkin itu hasil kritis kita. Tetapi apa daya, kawan-kawan, ketika hari ini kita akan beraudiensi, beradu gagasan, menyampaikan gagasan pikiran yang konstruktif, ternyata, kawan-kawan, ada isu yang terdengar bahwa ketua DPRD tidak mau menemui kita. Apakah itu wakil rakyat? Bagaimana, kawan? Kawan-kawan, andaikan kawan-kawan ketahui, hari ini ajang 17 Agustus kemarin dipakai ajang kampanye oleh anggota dewan. Apa yang menjadi fakta dan data? Di Kecamatan Cisompet, Kecamatan Pamengput, Kecamatan Cikele, anggota dewan mengadakan turnamen bola voli dengan terpampang baligo si A, si B, komisi ini target 2024. Apa daya, kawan-kawan, hari kita hari ini? Kita tahu dulu
2019 saya masih ingat ketika baik fraksi Golkar, Demokrat, PDI, Gerindra, dan yang lainnya itu kampanye 2019. Tetapi hari ini kita tahu kawan-kawan, fraksi-fraksi, komisi-komisi yang mengatakan kesehatan akan mudah, pendidikan akan mudah, ekonomi akan mudah. Fakta dan data tidak membuktikan kawan-kawan. Apakah kita selaku kaum akademisi tidak miris kawan-kawan? Apakah kita tidak akan melakukan perlawanan kawan-kawan? Maka lakukan perlawanan, pikiran, waktu, tenaga. Karena sejatinya yang bisa merubah kebijakan adalah yang ada di dalam. Kawan-kawan yang terhormat, para pejuang himpunan mahasiswa Islam, kita dikenal sebagai kaum akademisi, kita dikenal dengan orang kajian, kita dikenal dengan sering baca bukunya, kita dikenal dengan intelektualnya, kita dikenal dengan agamisnya. Hari ini kita menyaksikan wakil kita bahwa adaan berkumandang pun masih melanjutkan rapat paripurna. Bagaimana cara kita mencontoh pemimpin kita? Pertanyaan mendasarnya, apakah di dalam itu mayoritas Islam atau non-Muslim? Mungkin saya tidak tahu. Karena yang mengakui Islam, dia akan berangkat ke masjid dan melakukan sholat. Tapi fakta dan data, hanya ada bapak-bapak polisi yang menemani kita di masjid. Tepuk tangan untuk bapak-bapak polisi. Kawan-kawan, dulu Bung Tomo tahun ketika Sumpah Pemuda bergulir kawan-kawan, di mana Wong Jawa, Maluku, Papua, kita berkumpul menyuarakan bagaimana pembebasan dari penjajah. Hari ini kawan-kawan, berbagai perguruan tinggi yang dihimpun oleh himpunan mahasiswa Islam berkumpul di gedung DPRD untuk melakukan pembebasan dan untuk menyuarakan keadilan kawan-kawan. Kawan-kawan yang terhormat, saya tahu perjuangan kawan-kawan dari tadi. Kita berangkat pukul 9, kita berputar di Simpang 5, kita di kantor bupati. Apa daya kawan-kawan, bahwa wakil kita, pemimpin kita hari ini sudah buta, sudah tuli, tidak mendengar suara-suara kita kawan-kawan. Apakah kita akan diam saja? Apakah kita akan diam saja? Tentu tidak kawan-kawan. Nilai idealisme mahasiswa ketika melihat keburukan di depan mata, pantang mundur selangkah pun ketika kita tidak menyuarakan keadilan. Paham kawan-kawan? Jangan takut. Dulu tahun 1998 bagaimana pergerakan mahasiswa mampu meluluh langkahkan anggota DPR RI, bahkan terjadinya reformasi. Hari ini kawan-kawan, di tahun 2023, di mana Bupati Garut yang jabatannya hanya 5 bulan lagi harus bertanggung jawab dan harus menyelesaikan. Jika seandainya Bupati Garut tidak mampu menyelesaikan, maka mundur dari sekarang. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, yang di dalamnya mengatur tentang desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi adalah bagaimana penguasaan wilayah dan bagaimana regulasi yang dibuat oleh DPRD tentang wilayah kemajuan daerah. Dan hari ini kawan-kawan kita ketahui bahwa berbagai regulasi dibuat hanya semata memenuhi kewajiban saja, tanpa diawasi, tanpa ditindaklanjuti, tanpa diimplementasikan kawan-kawan. Kawan-kawan yang terhormat, dulu kita pernah mengenal tentang Munir. Dulu kita pernah mengenal seorang tokoh sastra yang sangat fundamental yang akhirnya diculik. Tetapi maka berjuta rakyat Garut yang akan menjadi kawan-kawan. Kawan-kawan yang terhormat, Pancasila, Undang-Undang Dasar adalah dasar negara. Pasal 1 mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat yang diimplementasikan dengan undang-undang yang diturunkan dengan perda ke bawah. Tetapi hari ini kawan-kawan kita ketahui, setelah kita melakukan kajian yang sangat komprehensif, kajian yang sangat fundamental,
di mana mengejawantakan Undang-Undang Dasar, Pancasila, Perda, semuanya nol besar kawan-kawan. Apa yang menjadi indikator dari nol besar itu? Jika kita bicara tentang keadilan, maka bagaimana dengan kemiskinan? Ketika kita bicara tentang persatuan, bagaimana dengan pengangguran? Kawan-kawan yang berhormat, jangan salahkan di Kabupaten Garut banyak kriminal. Menurut ilmu sosiologi, semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi kejahatan. Betul? Kenapa mahasiswa? Kenapa rakyat mencuri? Karena mereka lapar. Kalau seandainya negara ini berubah menjadi negara kapitalis, kawan-kawan, atau berubah negara ini menjadi negara sosialis seperti China hari ini, maka tidak akan ada lagi yang kelaparan, kawan-kawan, karena negara yang bertanggung jawab. Hari ini, kawan-kawan, Undang-Undang Dasar pasal 33 mengatakan udara, air, laut itu semua milik rakyat, kawan-kawan. Tapi fakta yang datang mengatakan hari ini bahwa rakyat hanya menjadi cunggus di negeri sendiri, rakyat hanya menjadi bambu di negeri sendiri. Kawan-kawan, kita ketahui bahwa hari ini 4 September 2023 Bupati Garut telah menodai masyarakat Garut. Kawan-kawan, andaikan kawan-kawan pernah menjelajahi selatan, itu kecamatan saya, kawan-kawan, bagaimana akses pendidikan di sana? Yang melakukan kuliah hanya 0,01%, yang melakukan sekolah hanya 2%. Kenapa? Karena jauh, kawan-kawan, fasilitas jelek. Bicara tentang anggaran pendidikan yang hari ini ditetapkan kepada Dinas Pendidikan, kawan-kawan. Dinas Pendidikan bertanggung jawab akan hal ini yang dinakodai oleh Bupati Garut. Tapi lihat, wahai Bupati, bagaimana di Kecamatan Cikelek, bagaimana di Kecamatan Babangpol, bagaimana di Kecamatan Cisompet. Anda jangan berdiam diri di utara saja. Garut itu luas, kawan. Apalagi anggota dewan yang semua fraksi ada, yang mewakili setiap daerah. Saya pertanyakan, yang dulu mengumbar-umbarkan tentang janji anggota dewan. Di sini ada dapil 6, sekarang dulu dapil 3. Saya tahu siapa orang anggota dewan tersebut. Tetapi ketika rakyat meminta yang sakit, ketika ke rumah sakit, seolah Bapak Dewan, kami ke rumah sakit, Pak usahakan, seolah dia mengatakan tidak. Kamu siapa? Astagfirullahaladzim. Ciri siapa, Bang? Sebutkan namanya aku habis di kampanye. Istighfar, istighfar. Kawan-kawan, 2024 hanya menghitung bulan. Hari ini janji-janji kampanye disampaikan. Tapi ulang tahun. Bagaimana mereka dengan janji manis angin surga kepada rakyat. Kamu akan sejahtera, pendidikan akan mudah dengan syarat pilih saya. Itu sangat kejam. Bahkan saya pernah berpikir menurut sebuah teori demokrasi bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling buruk. Kenapa? Orang yang tidak kompeten pun, orang yang tidak intelektual pun, dia mampu menjadi anggota dewan. Kenapa? Dengan uang, kawan-kawan. Kawan-kawan, andaikan banding pada kita dulu konsep parlemen ini tidak demokrasi, mungkin para tikus-tikus kantor yang dinyanyikan oleh Bang Paul tidak akan terjadi, kawan-kawan. Kawan-kawan perlu ketahui bahwa demokrasi Indonesia adalah terburuk di dunia. Kalau kawan-kawan ingin tahu, di Amerika pengen tahu pemilu itu 1 jam setelah pemilu. Di Indonesia pengen tahu pemilu 2 bulan sebelum pemilu sudah tahu siapa pemenang. Maka kita selaku kaum intelektual, kawan-kawan, hari ini kita ambil peran, kawan-kawan. Hari ini kita ambil posisi, kawan-kawan. Jangan berdiam diri, jangan duduk di bangku kuliah hanya kuliah. Lihat keliling sekitar kita. Hari ini Direktur Kasus Faisal membuktikan yang dicap oleh orang lain, HMI anak pejabat, HMI anak bupati, HMI anak anggota dewan. Hari ini kita buktikan, kawan-kawan,
bahwa HMI bukan anak siapa-siapa. HMI berdiri sendiri. HMI mutlak anak rakyat. Hidup mahasiswa. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga Bagi Ais mendengar. Kita, kalau Anda punya gagasan, kalau Anda punya pemikiran, saya tidak akan pernah mundur sekecil pun untuk beradu pikiran dengan Bapak Ibu yang ada di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Muslim.